Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di jaringan Makam Lamongan TV atau Jamal TV. Kita kebetulan hadir teman kita, senior kita, Bapak Kusnowo. Beliau ini jabatannya banyak ya. Saya sebutkan sedikit aja ya. Jadi beliau ini Kepala Dikdasmen Muhammadiyah Lamongan ya. Kepala Pendidikan Dasar Menengah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan. Beliau juga pengawas sekolah di tingkat SMA, SMK di Lamongan. Beliau juga kebetulan Dewan Pendidikan Lamongan, orang asli Babat ya Pak Kus ya. Iya. Semoga nanti ada pencerahan atau manfaat yang bisa kita peroleh dari beberapa menit kita berbincang ini. Pak Kus, sekilas sudah saya kenalkan, kita ini tahu jenengan, paham jenengan bahwa paham tentang dunia pendidikan. Menurut jenengan, pendidikan, kondisi pendidikan di saat ini bagaimana menurut jenengan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami sangat terima kasih sekali Bapak-bapak ya bisa ngomong-ngomong lah dengan kami. Jagongan. Jagongan. Tapi jagongannya sangat bermanfaat untuk kemajuan anak bangsa yang akan datang. Perlu kita ketahui bersama, bahkan mungkin Bapak-bapak sudah perso, bahwa kita hampir 2 tahun dibelenggu dengan adanya musibah COVID-19. Pandemi. Yang berakibat banyaknya terbelenggunya tatap muka. Ya, sehingga sekarang sudah mulailah, walaupun masih ada 50%, ada yang sudah 100%, ada yang masih 25%. Ini dampaknya sangat luar biasa. Walaupun Bapak Ibu guru telah melaksanakan suatu kegiatan yang menggunakan istilahnya adalah menggunakan daring, online. Ya. Tetapi setelah anak itu masuk, berdasarkan pengamatan kami dan hasil wawancara kami, dia ngomong-ngomong sama Bapak Ibu pengajar, susah sekali dengan adanya tatap muka. Penyesuaian anak ke tatap muka yang sebenarnya menggunakan luring ini juga sangat gagap ya. Ya, dari 32 anak satu kelas itu 4-5 anak yang bagus itu sudah bagus. Sehingga di sini memacu guru-guru harus membuat satu konsep pembelajaran yang sangat luar biasa perubahannya. Harus, kalau guru tetap seperti biasa-biasa seperti sebelum pandemi, jelas anak ini ya sangat tertinggal. Berarti dengan harus kreatif. Iya, dia harus kreatif, khususnya konten-konten pembelajaran ini harus berinovasi. Tanpa itu susah. Untuk itu diharapkan Bapak Ibu guru ini harus bisa menciptakan regulasi-regulasi dalam model pembelajaran. Kira-kira bentuk kreativitasnya apa itu Pak? Bentuk kreativitasnya ada itu. Ini begini, Bapak Ibu guru ini sekarang ini dituntut untuk membuat konten, Pak. Konten pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak hanya guru memberikan tatap muka, tetapi dia disetel, dibuat YouTube di rumah itu. Nah, ini kalau guru ternyata ini mau tidak mau dengan kondisi begini ini harus belajar. Kalau tidak, jika susah. Walaupun awalnya demam kamera ya. Demam kamera, sekarang malah sangat senang dengan kamera. Ya istilahnya itu harus melek digital, harus melek digital. Bahkan orang tuanya ya harus diajari juga. Ya, orang tuanya ini malah tidak bisa bekerja. Kalau sudah anaknya itu 4 kecil-kecil di SD, SMP, ya harus mendapatkan pendampingan. Ini. Jadi model semacam ini Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang kita harus hati-hati. Jadi orang tua harus memberikan pendampingan, guru juga sangat harus mendampingi sampai anak-anak ini tuntas. Kira-kira apa saja kiat menurut Pak Kus sistem pendidikan dalam menghadapi pandemi ini? Baik dari tingkat regulasinya apa saja yang perlu ada terobosan kira-kira? Kalau terobosannya memang dari pemerintah sudah
mengambil langkah yaitu ada kurikulum COVID. Jadi tidak seperti kemarin 100% diberikan, itu kurikulum COVID diambil inti-intinya. Ya, jadi esensinya saja. Lah di sini guru yang perlu mengadakan penjabaran. Sehingga benar-benar anak itu tidak diberikan tugas-tugas melulu, tetapi juga diberikan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum COVID. Sebab kurikulum COVID itu sudah sangat sederhana sekali, tapi intinya adalah anak itu menguasai pokok-pokok pembelajaran yang seharusnya diberikan di SKL, Pak, standar kompetensi kelulusan siswa itu. Tapi banyak orang tua itu mengeluh dengan sistem online daring ini lebih berat katanya. Di rumah juga membingungkan, terlalu rame dan tidak konsen atau apa, gimana itu? Iya, memang betul. Caranya orang tua. Ini memang gini, kan model pembelajaran orang tua tempo dulu dengan sekarang kan berbeda, Pak. Berbeda, sehingga guru memberikan tugas-tugas itu kadang-kadang numpuk luar biasa yang tidak dikuasai oleh orang tua stres, ya? Sampai stres. Iya. Sebab guru sendiri dalam model pembelajaran hanya memberikan tugas, itu yang payah. Di rumah orang tua tidak menguasai, sehingga timbullah terjadi semacam akumulasi ketidakbisaan itu. Apa mana kena matematika? Gitu ya. Matematika. Lah, untuk itu diharapkan dalam situasi semacam ini guru hendaklah menyederhanakan. Jadi bisa, ini termasuk bagian daripada inovasi guru, Pak. Jadi dari kurikulum itu dia merancang, menata, membuat skenario pembelajaran. Dari pemerintah itu sudah ada yang namanya RPP ya, dulu sampai 14 sampai 15 halaman, Pak. Dan sekarang ini dengan Pak Mas Nadiem Makarim ini cukup 1 lembar aja cukup. Jadi RPP cukup 1 lembar. RPP itu apa? Rencana program pembelajaran yang akan disampaikan. Itu cukup 1 lembar. Jadi masalah-masalah yang pokok. Tidak terfokus pada administrasi ya? Bukan, memang begitu. Jadi guru yang sebelum mengajar dia harus merencanakan kira-kira siswa ini akan saya beri apa sesuai dengan kurikulum yang berjenjang itu. Kira-kira menurut Pak Kusnowo, selama jadi pengawas, ini problem-problem di lapangan apa saja yang perlu diselesaikan? Memang menurut kami ya sekarang ini kan tuntutan administrasi guru ya. Guru ini memang kalau di dalam kegiatan guru harus memang menyelenggarakan beberapa administrasi, mulai dari program, ada jurnal, ada RPP, sampai kepada evaluasi, ada analisis butir soal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya piranti guru. Tapi kadang-kadang guru itu dianggap hal yang berat. Padahal itu bisa diselesaikan selama kurikulum tidak berubah. Itu kan tinggal menata covernya, itu saya kira itu. Saya kira enggak masalah. Ya. Tapi itu dianggap beban berat karena apa? Guru memang maunya kan tidak dibebani itu. Dan itu sebenarnya ada, dan itu memang dalam program yang baru ini dari Pak Menteri ini memang kita harus merdeka belajar itu, Pak. Jadi guru tidak dituntut untuk terlalu banyak administrasi. Dari skenario pembelajaran di kelas, prosesnya ini yang harus bisa menyentuh karakter peserta didik. Dan guru harus diharapkan bisa menguasai karakter siswa itu. Dengan menguasai karakter siswa, diharapkan guru bisa memasukkan materi-materi esensi kepada peserta didik sesuai dengan karakternya anak, nggak sama. Ya. Ini kebetulan Pak Kusnowo ini kan bukan kedinasan di tingkat kabupaten, di provinsi. Karena provinsi, saya kira nanti tidak punya beban terhadap sistem di kabupaten. Sampai melihat bagaimana dunia pendidikan di Kabupaten Lamongan ini, yang sampai lihat apa saja yang perlu dibenahi? Untuk di Lamongan, Pak ya, yang kami lihat ini, baik itu dari negeri maupun swasta, dibandingkan dari kabupaten lain, itu masih lebih bagus, Pak. Masih lebih bagus. Hanya permasalahan yang perlu ditingkatkan itu adalah kedisiplinan guru di dalam mengajar. Sebab guru itu memang datang ke sekolah itu datang. Ini untuk SD SMP ya? Iya, semua, Pak. Guru itu datang di sekolah itu absen, tapi masuk di kelas tidak tepat pada waktunya. Tinggal 25 menit, 30 menit baru dia
ngajar. Ini kan sudah kata 15 menit kali berapa. Pak guru di situ masih muter saja. Korupsi waktu. Ya enggak tahu itu apa itu ya itu atau mungkin dia masih ya mempersiapkan yang lain. Nah, ini harapan kami itu tepat kalau memang 35 menit untuk SMP, SD ya, 40 menit untuk SMP itu hendaklah pas waktu sebelum pada waktu itu guru sudah siap. Jadi jangan sampai mengurangi waktu itu. Ya kelihatan 5-10 menit Pak. Kalau sekian tahun berapa nanti yang dirugikan? Rata-rata kehilangannya berapa menit? Untuk ya, SD berapa? Itu rata-rata. Ya kalau kita lihat ya sampai 25 sampai 1 jam lah per hari. Iya satu hari. Satu hari hilang 60 menit. Hilang itu. Tapi tidak terasa itu, tidak ada yang amati memang itu. Padahal guru itu diarahkan tepat pada waktu jam 11 masuk, jam 11 itu harus sudah membuka. Ya, sudah Terus membuka. Rasio jumlah guru dengan jumlah murid itu gimana di Kabupaten Lamongan? Rasio jumlah guru dan jumlah murid kalau di Lamongan itu sudah cukup, hanya tidak merata. Tidak merata. Yang di kota mungkin ini lebih sampai tidak dapat jam. Ya, kalau di pinggiran ada guru tapi tidak sesuai dengan mapelnya, ada yang tumpang tindih, ada mata bahkan kurang. Ini diharapkan harus ada pendataan kembali Pak, rasio guru itu. Berarti ada penataan kembali, pengataan. Jadi yang di kota lebih ya harus dipindah. Ya dipindah itu harus itu. Itu Pemda kan punya wewenang ya itu. Ya itu wewenangnya Pemda. Dinas Pendidikan itu wewenangnya. Semoga kepala dinas yang baru. Insya Allah begitu ya mudah-mudahan. Kalau kita untuk berbicara pada kualitas loh Mas. Sebab untuk mencari satu guru kan susah Pak. Sekarang PNS kan gitu. Tapi mengapa di satu sisi kok numpuk gitu loh Pak. Di satu sisi apalagi SD. SD itu yang saya lihat itu di sekitar daerah saya itu ya satu SD ya guru PNS yang mau kepala sekolah toh ada cuma 2 orang ya ini kan juga. Jadi banyak yang honorer ya. Iya banyak yang itu sehingga atau tidak tetap membebani anggaran yang lain. Terus ini Pak Gus, ini yang lagi viral ini masalah bos. Masalah bos ini kan ada aturan kementerian baru yang siswa kurang dari 60 tidak mendapat bos. Ini gimana pandangan Pak Gus? Itu begini, berdasarkan Permendikbud Ristek kalau tidak salah itu nomor 6 tahun 2021 ya, itu memang ada pengelolaan dana bos reguler. Di situ pada poin pasal 3 kalau tidak salah, pada alinea D kalau tidak salah, D menyebutkan yang bisa menerima dana bos itu adalah 3 tahun berakhir itu muridnya harus 60. Jumlah murid minimal 60. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kelas 1 sampai kelas 3 kalau untuk SMP MTS itu kalau kurang dari 60 tidak bisa. Hipotesa dari pemerintah atau asumsi dari pemerintah ya memang bagus. Dia menganggap bahwa dengan murid yang kurang dari 60 dalam pengelolaan dianggap dianggap lembaga atau sekolah itu tidak bermutu. Karena mungkin masyarakat tidak mau masuk, tidak berminat ya itu kan bagus sekali terseleksi alam. Tetapi kalau kita melihat pada pasal 31 ya, kalau tidak salah pada pasal 31 ayat 2 dan 3 dan termasuk 4 itu setiap warga negara ini dibiayai lah, harus pendidikannya itu harus dibiayai oleh pendidikan dasarnya harus dibiayai oleh pemerintah. Wajib belajar. Sehingga tidak ada alasan pemerintah itu mendiskriminasi, itu diskriminasi. Ya, diskotomi. Kira-kira ada berapa persen di Lamongan yang kurang dari 60? Loh, kalau di Muhammadiyah aja sudah 82 lembaga ya Mas. Lamongan di Muhammadiyah itu 82 lembaga, yang ini 41. Yang kurang dari 60. Yang kurang dari itu dari Muhammadiyah. Belum dari Ma'arif, belum dari PGRI, belum dari dari yang lain, dari negeri. Banyak sekali. Berarti banyak ya. Ya, itu. Belum kalau nanti sudah ini dilaksanakan ya bahaya Mas. Oleh karena itu dari Majelis Dasmen baik itu daerah maupun wilayah maupun PP bersama-sama dengan Ma'arif dan PGRI
mengajukan semacam Keberatan. judicial pada pemerintah, ya tinggal nanti bagaimana tindak lanjutnya, mudah-mudahan nanti ada termasuk juga pada komisi 10. Komisi 10 Komisi DPR 10 Pusat. adalah untuk menanyakan lah ini gimana, dan insya Allah nanti kalau memang itu sudah sampai sana mungkin ada perubahan. Tapi memang maunya pemerintah memang baik, tetapi tidak lupa bahwa Indonesia ini kan ono pinggiran itu Pak, daerah pinggiran negeri itu dolek murid segitu aja susah juga. Seperti di Solokuro itu berapa muridnya kan tidak ono 60 pinggiran negeri itu. Nah, jadi untuk itu yang di sini harapan mungkin bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Ma'arif maupun di PGRI maupun di yayasan-yayasan pendidikan yang lain jelas menolak permen itu untuk segera dianulir atau ditindaklanjuti, disempurnakan. Pertanyaan terakhir Pak Gus. Okay. Menurut jenengan kualitas pendidikan di Lamongan bagaimana? Karena dihadapkan pada lulusan SD itu lebih dari 20% tidak mau sekolah di Lamongan. Lebih dari 20%. Iya. Kalau SMP, lulusan SMP hampir 30% datanya yang kita sampling tidak mau sekolah di Lamongan. Kalau lulusan SMP ke SMA lebih banyak lagi. Nah ini apa korelasi kok banyak orang atau wali murid menyekolahkan anak di luar Lamongan, bahkan di negeri sudah tidak menjadi kebutuhan yang mendesak. Misalnya kalau di MI kan dulu kan rebutan SD negeri, sekarang kan sudah ada MI murni, MI Sabilillah, MI macam-macam, itu orang berebutan di swasta. SDNU Banat Banin banyak. Ini fenomena apa tentang kualitas ini? Kalau kualitas pendidikan itu memang hampir sama di kabupaten-kabupaten lain sama. Hanya orang itu kadang-kadang kan butuh penyegaran, ya bosen. Apalagi sekolah-sekolahnya di situ ono SD nih, ono SMA, SMP-nya ada SMA satu komplek. Ya, bagusnya SMP-nya di situ, dari SD situ. Mungkin orang tua pengen ada penyegaran. Kemudian juga di Lamongan ini perlu adanya sinergi, Pak. Ya, kalau di Lamongan kan istilahnya itu masyarakatnya kan masalah religius. Sehingga perlu ada penambahan pembelajaran khusus, ya bukan hanya hafal Quran saja Pak. Itu saja misalnya 100 anak ya mungkin sih hafal mau arek 5 ya, tidak. Mungkin pembentukan karakter, sehingga perlu ada penambahan skill. Jadi tidak melulu pada bidang kognitif, pada skill baik itu psikomotorik maupun pada afektif itu harus ada. Apa tidak berbenturan dengan pondok pesantren? Kalau memang religius minta diarahkan ke religius? Enggak, insya Allah tidak. Pondok pesantren itu namanya pontren itu insya Allah punya kurikulum sendiri. Hanya kalau misalnya di SMP, ini di samping dia ada kurikulum umum, harus membidangi segi afektif maupun psikomotorik. Soalnya pendidikan itu ada 3 yang dituju. 1 kognitif itu kan anak itu oleh nilai piro, nilainya apik, ranking berapa, itu kognitif. Masih akhlaknya elek. Masih akhlaknya elek. Ini kognitif, sudah panas itu. Nah, kemudian ada afektif. Afektif itu akhlaknya kudu bagus, budi pekertinya. Ada profil pelajar Pancasila yang digarap sekarang ini. Ini akhlak mulia. Kemudian ini skill ini yang tidak ada. Skill ini harus apa? Bukan hanya keterampilan real. Setelah anak itu tidak melanjutkan kira-kira dapat apa? Di SMA itu sudah ada, Pak, di negeri itu, dan swasta juga perlu adanya sekolah double track. Sekolah SMA double track. Di samping dia bisa masuk ke masuk perguruan tinggi, ya dia bisa mungkin dia montir, mungkin bisa itu usaha. Sehingga dibiayai oleh negara itu, Pak. Dibiayai negara. Lah, di SMP itu diharapkan ada itu pecinambungan, sehingga anak-anak itu kerasan di Lamongan. Sebab di Lamongan itu belum ada yang namanya SMP yang begitu hebat itu. Ya, istilah yang menyangkut 3. Ikonnya belum ada itu kelihatannya. Belum ada itu, baik negeri maupun swasta. Ya. Seperti kita ambil di Muhammadiyah ya, Pak ya.
ada SMP 12 ya, Sendang itu. Ya, Paciran. SMP 12. Itu setelah kami lihat, itu muridnya sedikit Pak yang dari Lamongan itu. Dia sampai menolak, itu dari luar Pak ternyata. Luar kota. Apa ikon yang ada di situ? Oh, tentang masalah itu tadi itu. Apa itu keagamaan. Nah, di Lamongan kalau masing-masing sekolah punya ada semacam itu, insya Allah enggak. Makanya sekarang booming anak-anak di pesantren ya. Iya. Karena sekolah-sekolah yang tidak ada pesantrennya iya. laku ya. Ya, itu tidak payu tadi itu. Oke, Pak Gus, saran-sarannya apa kira-kira di dunia pendidikan ini kepada para pengambil kebijakan, kepada masyarakat? Iya. Saran kami ya dengan melihat ya berbagai macam fenomena latar belakang yang kami sampaikan tadi, ya kita harus membuat semacam menata program unggulan, ya program unggulan menjadi ikon yang bisa ditawarkan. Karena pendidikan itu kan memberikan konsep dasar dan pelatihan. Kalau program kita tidak menyentuh dan real, itu akan susah. Misalnya pendidikan Lamongan itu mencetak entrepreneur kecil yang itu ya ada SMA plus entrepreneur itu belum ada Pak. Soalnya belum kan ada itu. Ada. Terkenalnya Lamongan kan warung di seluruh Indonesia kan orang Lamongan. Itu perlu digarap. Itu bagian dari mulok Pak, muatan lokal. Dan muatan lokal itu dimasukkan di dalam silabi juga. Ada silabi entrepreneur, bagus itu entrepreneur. Dan itu juga sangat didengungkan oleh pemerintah memang. Berarti sampai sekarang ini visinya pendidikan di Lamongan masih perlu ada revisi. Ngawang ya. Perlu direvisi jelas. Apalagi sekarang pemerintah menerapkan ya ada kurikulum baru Pak rencananya itu ada kurikulum PK itu, kurikulum KOS. PK itu apa? Kurikulum operasional untuk SMK. Jadi sekolah-sekolah unggulan itu ditambahi ada itu Pak, apa kewirausahaan. Dan kewirausahaan itu tugas kepala sekolah Pak. Tugas kepala sekolah itu di samping manajer ada tugas kewirausahaan itu Pak. Jadi itu termasuk bagian dari itu. Berarti guru-guru itu lulusan pasar gitu Pak. Gak tahu nang pasar gak bisa. Monggo di lapangan bagaimana yang terbaik. Yang pesan-pesan untuk masyarakat apa kira di dunia pendidikan? Untuk masyarakat ya harapan kami mari ya kita sukseskan dari peningkatan mutu pendidikan itu bersama-sama. Jadi masyarakat juga harus membantu sebab tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya pada sekolah pemerintah termasuk masyarakat. Misalnya juga masyarakat paling tidak itu memberikan peluang lah kalau mungkin ada anak-anak misalnya ingin PKL atau apa dia akan punya perusahaan, welcome. Ya, oke, enggak apa-apa praktek di saya lah. Ada link and match. Ada link and match-nya. Betul. Itu harap. Kalau tidak ya susah memang. Terima kasih Pak Gus. Demikian bincang-bincang kita di Jamal TV. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang tertarik di dunia pendidikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.